Welcome back to Cinelist, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan yang akan gue omongin kali ini adalah salah satu jenis film yang paling populer, yaitu film superhero. Kalau ngomongin film superhero tuh otomatis ya yang kebayang di otak kebanyakan orang pasti adalah persaingan antara Marvel sama DC. Dan itu nggak salah sih, emang keduanya yang paling gede. Di komik mereka yang paling gede, di film juga sama karena masing-masing itu dipunyai sama Disney dan Warner Bros. Tapi film superhero bagus itu bukan cuma produksinya Marvel dan DC, itu yang kadang orang lupa. Di luar produksi mereka itu banyak banget yang bagus. Makanya Cinelist kali ini bakal ngumpulin 10 film superhero keren yang bukan produksinya Marvel dan DC. Marvel sama DC itu kayak kita tahu ya punya ciri khasnya masing-masing, dan karena bukan bikinan kedua company itu, 10 judul yang ada di daftar ini punya style dan gaya yang unik banget. Oke, kalau gitu langsung aja gue mulai listnya yang seperti biasa bakal disusun berdasarkan urutan abjad. People once believed that when someone dies, a crow carries their soul. Pertama adalah The Crow. Film ini sebelumnya udah gue bahas ya di video soal film bertema balas dendam terbaik. Bisa lo tonton selengkapnya di situ. The Crow ini adalah film yang nyeritain soal gimana pria bernama Eric Draven itu bangkit dari kubur buat ngebales perbuatan orang yang dulu ngebunuh dia dan tunangannya. Si Eric ini bisa bangkit lagi karena dapat kekuatan supernatural pas makamnya tuh dihinggapin sama burung gagak. Tapi bukan cuman hidup lagi. Si Eric ini juga dapat beberapa kekuatan. Misal kalau dia terluka, lukanya bisa langsung sembuh. Terus pikirannya itu juga terhubung lewat telepati sama pikiran burung gagak yang ngebangkitin dia. Beda sama film-film superhero mainstream, The Crow ini berani tampil brutal, tampil gelap, dan bernuansa gotik juga. Bahkan kalau lo ngerasa filmnya DC itu udah dark, The Crow masih lebih dark dan brutal. Film ini bisa lo tonton di Pluto TV, free pakai VPN US. Berikutnya ada Dredd. Ini Dredd yang tahun 2012 ya. Bukan Judge Dredd tahun 95 yang nampilin Sylvester Stallone. Dredd yang ini tuh underrated banget. Pas tayang di bioskop cuma dapat 41 juta dolar. Padahal budgetnya itu 45 juta. Walaupun untungnya begitu rilis di home video lumayan rame dan sekarang dianggap sebagai cult movie. Padahal ini film keren banget tentang masa depan di mana polisi itu dapat otoritas buat jadi hakim, juri, dan eksekutor, alias mereka tuh boleh langsung eksekusi penjahat. Dan salah satu polisinya adalah Dredd yang nggak kenal ampun sama penjahat. Di film ini misi Dredd dan timnya adalah untuk nyerbu markas bandar narkoba di sebuah gedung. Simple filmnya. Latarnya cuma satu gedung, tapi kombinasi antara action yang stylish sama elemen kekerasannya itu bikin film ini luar biasa entertaining. Agak ngingetin ke The Raid sebenarnya, dan Dredd ini emang sempat dituduh ngejiplak juga ya, tapi dibantah langsung sama sutradaranya, dan kayaknya emang nggak ngejiplak, soalnya Dredd ini syuting tahun 2010, hampir barengan sama The Raid. Dredd bisa lo tonton di iTunes US. Next ada Hellboy. Hellboy yang 2004 ya, bukan versi 2019 yang jelek banget dan kena sensor habis-habisan di bioskop Indonesia itu. Hellboy yang 2004 ini dibikin sama Guillermo del Toro dan diisi sama kekhasan sang sutradara. Selain protagonisnya yang literally adalah anak setan, banyak juga makhluk-makhluk aneh yang imajinatif di sini, dan makhluk-makhluk itu dihidupkan dengan efek praktikal yang bagus banget. Ya ada CGI tapi dipakai seperlunya aja, sisanya tuh ngandelin make up sama kostum. Ron Perlman juga sempurna meranin Hellboy seolah dia tuh kayak terlahir buat peran ini. Buat yang belum nonton filmnya, Hellboy bisa lo temuin di iTunes. Berikutnya adalah The Incredibles. Kata siapa film superhero keren cuma ada di live action? The Incredibles ini contoh animasi superhero yang luar biasa dan juga salah satu film terbaiknya Pixar. Cerita dan konsepnya itu bukan adaptasi komik ya, tapi bikinan kreatornya sendiri, sutradaranya, yaitu Brad Bird. Ceritanya adalah soal Mr. Incredible dan keluarganya yang semua punya kekuatan super. Mereka ini hidup di era di mana memakai kekuatan super itu udah dilarang, jadi mereka harus hidup secara sembunyi-sembunyi. Kreatif film ini, dan kalau lo perhatiin dari karakter sampai ceritanya, The Incredibles ini semacam kombinasi antara Fantastic Four sama Watchmen. Dan of course karena ini adalah filmnya Pixar, jadi The Incredibles bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Oh no, I'm just standing around, you know. No, not. Berikutnya adalah Kick-Ass. Ini film superhero unik karena ceritanya adalah tentang jagoan yang nggak punya kekuatan super. Bahkan nggak bisa dibilang jagoan juga sih. Soalnya si karakter utama tuh adalah remaja yang jadi vigilante cuma modal kostum, pentungan, sama kenekatan. Dan disitulah kekuatan utama filmnya. Di saat film superhero lain bikin yang nonton tuh ngerasa aman ya karena jagoannya tuh punya kekuatan super,
Kick-Ass enggak, ditambah unsur kekerasan yang lumayan tinggi, Kick-Ass ini jadi film superhero brutal yang intens, seru, tapi juga lucu lewat selipan beberapa dark jokes. Kick-Ass bisa lo tonton di iTunes. Lalu ada The Mask, ini film yang ngasih banyak kenangan ya buat anak-anak 90-an. Ceritanya adalah tentang Stanley yang diperanin Jim Carrey. Dia nemu sebuah topeng kuno yang bikin dia tuh berubah jadi sosok bermuka hijau kalau pakai topeng itu, dan dapat kekuatan yang bikin fisiknya tuh fleksibel banget. Dia bisa bertransformasi jadi apapun yang dia mau, dan kekuatan itu juga ngasih kesempatan buat Jim Carrey yang dijuluki si muka karet buat mengeksplorasi kemampuan fisiknya secara total, dari ekspresi wajah sampai gestur. Berkat aktingnya di sini, Carrey juga dapat nominasi Golden Globe di kategori Best Actor in Musical or Comedy. The Mask bisa lo tonton di Play Store. Next ada The Mask of Zorro, satu lagi film klasik 90-an yang sering banget diputar di TV. Zorro ini bukan superhero pada umumnya yang punya kekuatan super ya. Dia menumpas kejahatan dengan mengandalkan skill berpedang dan berkuda. Ceritanya adalah tentang Alejandro yang berambisi buat balas dendam atas kematian kakaknya. Dan di tengah perjalanan dia buat balas dendam itu, dia ketemu sama Don Diego de la Vega alias Zorro original, yang kemudian ngajarin semua ilmunya ke Alejandro buat jadi Zorro yang baru. Sebagai Zorro, si Alejandro ini kemudian menyadari kalau di luar pembalasan dendam personalnya, dia juga harus menolong banyak rakyat Meksiko yang jadi korban penjajahan kapitalis Amerika. The Mask of Zorro bisa lo tonton di iTunes. Selanjutnya ada Minal Murali. Jangan ngira film superhero itu cuma jadi makanan Hollywood ya. India juga banyak menelurkan film superhero, dan salah satu yang terbaru dan paling unik adalah Minal Murali ini. Beda sama produksi Marvel dan DC yang serba megah, film ini malah menyoroti kesederhanaan. Ceritanya tuh tentang Jason yang dapat kekuatan super setelah kesambar petir. Dan sekali lagi, jangan lu bayangin film superhero yang megah. Di film ini lu bakal ngeliat sosok superhero yang membasmi kejahatan dengan pakai sarung sebagai pengganti kostum latex dan topeng. Minal Murali bisa lu tonton di Netflix. Kemudian ada Psychokinesis, satu lagi film superhero yang bukan produk Hollywood ya. Psychokinesis adalah film superhero Korea Selatan, tepatnya film superhero pertama yang dibikin sama Korea Selatan. Alurnya itu tentang seorang pria yang dapat kekuatan super setelah minum air yang terkontaminasi kandungan meteor. Dari situ dia dapat kekuatan yang macem-macem, dari kekuatan fisik super yang bikin dia bisa ngangkat benda-benda berat, sampai terbang di angkasa kayak Superman. Dan si protagonis ini kemudian pakai kekuatan dia buat menyelamatkan putrinya dan warga sekitar dari ancaman perusahaan konstruksi yang keji. Psychokinesis bisa lo tonton di Netflix. Where are the other passengers? Dan terakhir ada Unbreakable. Nah, yang ini emang produksi Hollywood ya, tapi Unbreakable sama sekali nggak ngikutin pakem film superhero Hollywood. Dibikin sama M. Night Shyamalan yang terkenal dengan twistnya. Film ini bercerita tentang pria bernama David Dunn yang diperanin sama Bruce Willis. Dia itu mendapati keanehan di tubuhnya karena dia beberapa kali terlibat di kecelakaan, dari kecelakaan mobil sampai kereta, tapi dia selalu selamat di saat orang-orang lain semuanya tewas. Film ini tuh temponya agak lambat ya, slow burning, tapi sama sekali nggak ngebosenin karena berhasil ngasih studi karakter yang kuat. Dan of course, kayak tadi gue bilang, sebagai bikinan seorang M. Night Shyamalan, Unbreakable punya twist yang mengejutkan. Film ini bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar. Oke, itu tadi adalah rekomendasi Cinelis untuk 10 film superhero keren yang bukan produk Marvel dan DC. Gimana? Apa kalian setuju? Atau kalian punya juga rekomendasi sendiri soal superhero non-Marvel DC lainnya yang belum ada di daftar ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Tuliskan juga nih request kira-kira kita mesti bikin list apa lagi buat kedepannya. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, share juga video-video Cinelis buat ngebantu teman-teman lo dapet rekomendasi tontonan. Oke, kalau gitu sampai jumpa di list berikutnya.